Kalian tahu nggak, kalau bangunan tua itu kadang lebih jujur daripada pidato politik. Memang bangunan tua itu nggak ngomong apa-apa, tapi dia nyimpan bukti. Kalau dulu, dunia pernah datang ke tanah ini bukan karena kasihan. Dunia datang karena mereka tahu Indonesia itu mahal. Tidak semua perjalanan tentang tempat, sebagian adalah tentang cara melihat. Di antara dunia yang bergerak cepat, ada makna yang hanya muncul ketika kita berhenti sejenak. The Visionary Observer. Hari ini, tempat seperti kota tua yang gue datengin mungkin cuma jadi latar foto orang-orang yang datang ke sini. Ada yang naik sepeda ontel, ada yang minum kopi, bikin konten, terus pulang. Tapi ratusan tahun yang lalu, tempat kayak gini bukan cuma bangunan tua. Ini adalah ruang kekuasaan. Dari sini ada barang yang diatur, ada kapal yang dikirim, ada rempah-rempah yang lagi dihitung, ada pajak yang ditarik, ada kontrak yang dibuat, dan dari nilai tanah ini dipindahkan ke tangan orang-orang yang mengerti sistem. Dan itu yang bikin gue kepikiran, mungkin Indonesia dari dulu gak pernah miskin. Hanya saja kita yang terlalu sering tidak menguasai sistem yang mengubah kekayaan Indonesia menjadi sebuah kekuatan. VOC datang bukan karena Indonesia ini gak punya apa-apa. Justru mereka datang karena Indonesia punya terlalu banyak. Tapi ketika yang punya barang gak mengerti apa-apa, yang kaya ya bukan yang pemilik tanahnya, tapi yang kaya adalah yang pengatur sistemnya. Gue sekarang lagi di kota tua, bukan lagi nostalgia tentang masa lalu, bukan lagi meromantisasi tentang masa kolonial sebenarnya, karena VOC itu bukan cerita yang indah di negara kita. Karena mereka itu eksploitatif, mereka itu serakah, dan mereka tuh banyak banget ninggalin luka buat kita. Tapi yang menarik dan jadi pertanyaan gue adalah kenapa mereka bisa ngelihat sesuatu yang besar di tanah ini sedangkan kita nggak bisa. Bahkan mereka pernah bikin sebuah sistem dagang terbesar di dunia yang sampai akhirnya itu bisa membuat sebuah negara ini disebut Indonesia. Dan yang menjadi sebuah kekesalan gue adalah kenapa orang-orang dari jauh bisa melihat hal yang besar di negara ini, tapi kita orang Indonesia nggak bisa ngelihatnya. Kalau kita dengar kata VOC, biasanya yang muncul di kepala kita adalah penjajahan. Dan memang benar, VOC adalah bagian gelap dari sejarah Indonesia. Tapi kalau kita cuma ngeliat VOC sebagai penjajah, kita mungkin kehilangan satu pelajaran penting. Bahwa VOC bukan cuma datang membawa kapal, mereka itu datang membawa sistem. Mereka punya modal, mereka punya jaringan, mereka juga punya pencatatan barang, mereka juga bikin pelabuhan, mereka punya kontrak bisnis, punya senjata, dan yang terpenting adalah mereka punya orang-orang yang bisa mengatur distribusi. Dan dari semua itu, mereka membangun satu mesin besar yang membuat nilai dari tanah ini bergerak ke tangan mereka. Bukan karena mereka lebih kaya sumber daya, bukan. Tapi ya karena mereka lebih rapi mengatur sumber daya. Ini yang menjadi kenyataan pahit buat kita. Kadang yang menang bukan yang punya barang paling banyak, tapi yang paling paham cara mengatur barang itu. Siapa yang pegang jalur, dia yang pegang nilai. Siapa yang pegang pasar, dia pegang harga. Dan siapa yang pegang sistem, dia pegang masa depan. Menurut gua ini kondisi Indonesia yang paling relevan saat ini. Kita tahu Indonesia itu negara yang kaya, punya potensi banyak, tapi yang sering kita juga lupa adalah dunia itu bukan cuma menghargai negara yang punya potensi, tapi dunia itu menghargai negara yang bisa mengubah potensi jadi sistem. Dan kalau kita tarik ke hari ini, sebenarnya polanya masih mirip. Kalau dunia sekarang memang tidak lagi datang dengan kapal perang seperti dulu. Tapi tetap dunia di luar sana mencari nilai. Mereka masih mencari bahan baku, masih mencari pasar, tenaga kerja, data, perhatian manusia, dan mencari negara yang bisa dijadikan tempat produksi, tempat jualan, atau tempat mengambil margin. Itu yang bikin bentuknya jadi berubah. Tapi permainannya tetap sama. Jadi siapa yang tidak menguasai sistem akan selalu menjadi bagian dari sistem orang lain. Dan ini yang bikin gue mikir tentang Indonesia hari ini.
Kita sering bilang Indonesia kaya, dan itu benar. Kita punya kopi, punya coklat, kelapa, rempah-rempah, bahkan kalau kita bicara tambang, kita punya nikel, batu bara, emas. Kita punya laut, kita punya hutan. Kita punya pasar yang besar, punya orang-orang yang kreatif. Tapi pertanyaannya bukan cuma kita punya apa. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mengubah itu menjadi nilai yang lebih besar. Dan di sini gue mencatat dimana kalau kita cuma punya barang, kita akan kalah sama yang punya branding. Dan kalau kita cuma punya bahan baku, kita akan kalah sama yang punya teknologi. Dan kalau kita cuma punya tenaga kerja, tapi orang lain punya akses pasar, kita juga bakalan kalah. Makanya menurut gue ekonomi itu bukan cuma bicara soal kerja keras, tapi ekonomi adalah siapa yang bisa mengatur nilai dari kerja keras itu. Karena kopi bisa aja tumbuh di tanah kita, tapi brand globalnya bisa jadi milik orang lain. Nikel bisa keluar dari tanah kita, tapi teknologi akhirnya bisa dikuasai orang lain. Dan lagi, kalau ada produk yang dibuat oleh tangan orang Indonesia, tapi narasi, desain, distribusi, dan marginnya itu bisa dipegang negara lain. Dan disinilah sebuah bangsa bisa terlihat kaya, tapi rakyatnya nggak selalu ikut merasa kaya. Karena kekayaan tidak hanya ditentukan oleh apa yang keluar dari tanah, tapi kekayaan ditentukan oleh siapa yang memiliki rantai nilainya. Dari bahan mentah ke produksi, lalu ke branding, dari branding ke distribusi, lalu ke market, dari market ke loyalitas konsumen, dari situ ke teknologi, baru ke data. Nah, kalau kita cuma ada di awal rantai, kita bekerja keras. Tapi kalau orang lain menguasai ujung rantainya, mereka yang menikmati nilai pasar paling besar. Dan mungkin ini yang dari dulu menjadi masalah kita. Kita sering punya sumber daya, tapi kita nggak selalu punya kontrol atas sistem yang membuat sumber daya itu menjadi kekuatan. Dan menurut gue ini yang paling dalam, dan gue pengen ngomong ini secara jujur tanpa kalian ini merasa harus defensif. Karena sebenarnya kita itu gampang banget nyalahin masa lalu, kita itu gampang banget nyalahin keadaan, kita itu gampang banget nyalahin asing. Padahal sebenarnya mungkin aja masalah itu datangnya dari kita sendiri. Masalahnya datang dari negeri ini. Dan gue ngomong ini bukan tentang VOC, tapi tentang keadaan kita hari ini. Karena kalau sistem kita itu masih bisa dibeli di dalam negeri, mau sampai kapan kita itu bisa bicara benar-benar akan bangkit dan akan pulih. Apalagi kita lihat kalau orang-orang pintar di dalam negeri itu mereka dipaksa keluar, sebenarnya Indonesia ini sedang mengulang sistem yang lama tapi dengan gaya yang mungkin lebih modern. Makanya ketika kita bicara tentang rupiah, dolar, kurs, ekonomi, atau masa depan Indonesia, menurut gue itu bukan cuma sekedar angka. Karena nilai mata uang adalah cerminan kepercayaan. Kepercayaan pada produksi, kepada hukum, kepada ekspor, kepada industri, kepercayaan pada pemimpin, kepercayaan pada arah negara. Kalau dunia percaya sebuah negara bisa memproduksi sesuatu yang bernilai, mata uangnya pun punya alasan untuk dihormati. Kalau dunia percaya pada hukumnya jelas, investornya lebih tenang. Kalau dunia percaya industrinya kuat, ekspornya jalan dan kebijakannya pun masuk akal. Baru negara itu punya posisi. Tapi, kalau sistemnya bocor, kalau kebijakan tidak terasa konsisten, kalau korupsi terlalu sering dianggap biasa di negara ini, dan kalau rakyatnya hanya diminta kerja keras tapi sistemnya nggak pernah benar-benar membuat mereka naik kelas, maka kepercayaan itu pelan-pelan melemah. Dan saat kepercayaan melemah, angka di layar mulai terasa seperti hukuman. Rupiah menjadi rapuh, dolar terasa makin jauh, dan kita mulai bertanya, kenapa negara sebesar ini masih sering cemas oleh mata uang negara lain? Tapi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan kenapa dolar kuat. Pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa sistem kita belum cukup kuat untuk membuat dunia percaya lebih dalam pada nilai kita sendiri? Dan gue sekarang lagi di satu tempat yang bersejarah banget di Indonesia. Ini adalah Gedung Tua VOC. Ini diperuntukkan sebagai gudang penampungan rempah-rempah yang dimana mereka ambil dari luar Pulau Jawa, bahkan mungkin di Jawa juga untuk ditampung di sini. Dan ini katanya jadi tempat penampungan kayak cengkeh, pala, dan lain sebagainya sebelum mereka ekspor. Karena ini dekat dengan pelabuhan yang ada di Jakarta Utara. Di sini sejarah VOC jadi makin tidak nyaman.
Karena kolonialisme itu tidak pernah hanya bekerja dari luar. Ia selalu butuh pintu dari dalam. VOC nggak bisa berjalan dengan hanya kapal, senjata, dan kantor dagang. Mereka juga butuh yang namanya perantara. Elit lokal, jabatan, konsesi, upeti, kesepakatan, dan orang-orang yang punya kuasa di wilayahnya. Lalu mereka baru masuk ke dalam permainan yang lebih besar. Dan ini bagian sejarah yang sering kita nggak nyaman. Karena kadang bangsa tidak hanya dilemahkan oleh orang asing. Justru bangsa juga bisa dilemahkan oleh orang-orangnya sendiri. Oleh elit yang terlalu nyaman dengan posisi, oleh pejabat yang lebih sibuk menjaga akses, dan oleh orang yang membuka pintu untuk kepentingan luar selama dia dapat bagian. Dan kalau kita jujur, pola seperti itu tidak benar-benar hilang di Indonesia. Bentuknya aja berubah. Dulu mungkin bentuknya upeti, sekarang bisa bentuknya proyek. Dulu bentuknya perjanjian dagang yang gak adil, hari ini bentuknya kebijakan yang menguntungkan sedikit orang. Jadi hanya bentuknya aja yang beda. Sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia nggak perlu diyakinkan lagi kalau Indonesia itu kaya. Kita semua udah tahu, bahkan ya orang-orang dari luar negeri, dari Belanda, dari Inggris, mereka datang ke Indonesia belum naik pesawat saat itu, mereka rela-rela datang ke sini untuk mengambil seluruh kekayaannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan kekayaan kita itu menjadi sebuah kekuatan, di mana orang-orang dulu pernah bisa mengambil keuntungan dari sini, tapi hari ini kok orang-orang Indonesia malah hidup susah di negaranya sendiri sampai mereka harus pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya salah di mana? Tapi gue nggak mau melihat Indonesia dengan rasa putus asa. Karena justru ketika gue berdiri di tempat seperti ini, gue makin yakin kalau Indonesia itu bukan bangsa kecil. Karena bangsa kecil tidak membuat dunia datang sejauh ini. Bangsa kecil nggak membuat kapal-kapal menyeberang samudera. Bangsa kecil nggak menjadi bagian penting dari sejarah perdagangan dunia. Yang kecil mungkin bukan bangsanya. Yang kecil adalah cara kita memandang diri sendiri. Terlalu lama kita diajarin untuk menjadi pasar, menjadi buruh, menjadi penonton, menjadi tempat lewatnya barang, uang, dan keputusan. Padahal seharusnya kita bisa menjadi pusat nilai. Bukan dengan teriak-teriak nasionalisme, bukan dengan marah-marah di internet, bukan dengan merasa paling hebat hanya karena punya sejarah besar. Tapi dengan membangun sistem yang benar-benar bekerja, sistem produksi yang kuat, ekspor yang rapi, sistem hukum yang bisa dipercaya, dan pendidikan yang membuat manusia ini bisa berpikir dengan jauh. Karena masa depan sebuah bangsa tidak dibangun dari slogan. Masa depan dibangun dari sistem yang tetap bekerja bahkan ketika kameranya mungkin lagi mati. Bangsa ini besar, tanah ini mahal, dan dunia pernah datang ke sini karena mereka tahu nilainya. Tapi sejarah juga memberi peringatan bahwa potensi bisa diambil, sistem bisa dibajak, kekuasaan bisa membusuk. Dan bangsa yang terlalu lama lupa menguasai nilainya sendiri, pada akhirnya hanya akan menjadi panggung bagi orang lain. Dan pertanyaan terakhir buat kita semua, apakah kita akan terus menjadi bangsa yang hanya bangga karena pernah dicari dunia? Atau akhirnya menjadi bangsa yang cukup sadar, cukup rapi, dan cukup berani untuk menguasai nilainya sendiri?